histeris menjerit adalah kakak kandungnya dari Ibu Siti. Dan karena memang Pak Ustadz melihatnya tampaknya sudah keturunan Pak Ustadz ya. Jadi tidak hanya adiknya tapi kakaknya juga. Dan tampaknya dua-duanya merasa kepanasan dekat Pak Ustadz. Kacamatanya tolong Ini dilepas. berarti kita putuskan untuk Kacamatanya mendoakan di sini, dua-duanya. tolong. Kacamatanya Tampaknya ini tolong memang dilepas. ilmu keturunan. Assalamualaikum Ibu Siti. Salam. Lemah sekali Ibu. Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Sini boleh ngobrol. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Siti Wasila dari Ciruas, Serang, Banten. Umur saya 36 tahun. Begini Pak Ustadz, dulu saya waktu SMP itu sempat jadi median buat nyari yang misalnya saudara kena santet gitu. Jadi melalui tangan saya suruh nyari di mana tempatnya. Jadi saya cari gitu kan. Di mana? Oh di sana sampai tengah malam dicari ya. Alhamdulillah sembuh. Cuman dianya Lebih dekat lagi mikrofonnya Ibu Siti. jadi jauh gitu orangnya. Cuman saya yang suruh jadi perantara. Udah gitu semenjak dari SMP itu SMA sering pingsan gitu kan. Nggak lama kemudian Kenapa? Kok tiba-tiba seperti kehilangan kata-kata melihat Pak Ustadz? mukanya panas. Mukanya panas, muka Mbak atau mukanya Mbak langsung panas? Iya, langsung panas ini. Langsung panas ngeliat Pak Ustadz. Yaudah, Iya. nggak apa, lihat aja ke bawah, yang penting cerita dulu. Sadar dulu boleh ya, usahakan. Mas Robi pengen dengar dulu ceritanya, kita pengen dengar dulu. Dari kecil sudah menjadi perantara, khususnya untuk ilmu-ilmu teluh Iya. melalui tangan, jadi Iya. sebagai kompas gitu. Iya. Sampai sekarang remaja pun merasa terganggu jadinya efeknya. Iya. Lanjutkan, jangan gak usah lihat Pak Ustadz dulu, boleh ke bawah nggak apa-apa. Udah gitu sampai saya udah punya suami ini hal-hal yang aneh tuh sering saya lakukan, kayak ibaratnya saya ada bisikan gitu, udah hancurin aja itu, semua barang-barang di rumah tuh pecah semua. Kadang saya kalau lagi kesel nggak tahu suruh udah ngerendam di air di bak kamar mandi Di gitu. bak Di bak rendamannya. kamar mandi. Udah gitu sempet juga saya mau bunuh diri gitu. Aduh, ada bisikan nyuruh Iya. bunuh diri, Motong nadi saya. motong nadi. Iya. Lalu? Udah gitu pas itu pernah pingsan juga. Pas pernah pingsan juga itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu baru sadar. Aduh. Dari situ udah 3 kali kejadian itu. Ya. Kenapa? Panas? Panas banget. Ngeliat Mas Robi juga panas. Enggak. Udah panas. Udah panas. Iya. Mas Robi ngobrol aja biar fokus ya. Oke, fokus aja. Sini lihat aku aja. Kalau lihat aku juga panas enggak kan? Oh, panas juga. Lampunya keterangan apa? Enggak ya. Sini, maju sini. Istighfar ya. Mas Robi masih pengen Ibu di sini, Ibu Siti di sini untuk bercerita. Panas banget tapi. Iya. Ya udah. Datang sama suami atau? Iya sama suami. Ya udah dampingi boleh suaminya Ibu Siti. Yuk. Mas ini Mas. Lanjut ngobrol ya. Lanjut ngobrol. Istighfar dalam hati kalau nggak kesebut. Istighfar. Ayo istighfar. Sebut. Mas siapa namanya mohon maaf? Mariono. Pak Mas Mariono ya. Mas Mariono ini istrinya adalah Mbak Siti betul ya. Bisa lanjut cerita? Atau Mas Mariono aja yang cerita? Apa rasanya sih? Panas terus apa lagi? Panas. Terus? Oke. Deg-degan terus kan yang saya rasa tuh jantung tuh Berdebar. terus rasa nyesek, terus sakit di bagian Punggung sini, bawah. Pak Ustadz bagian sini. Sering sakit banget gitu. Ekor ya? Oke. Jadi sampai sekarang kerasa sakit walaupun dipijat gitu sakit. Oke. Panas. Akhirnya berhenti menjadi median atau medium itu usia berapa? SMA. Apakah semua yang diarahkan tangannya Ibu Siti selalu benar? Saya nggak akan ngomong selalu benar, maksudnya memang mereka mengamini apa yang Ibu tunjukkan, mereka yang minta tolong ini. Iya. Betul, Iya. terbukti. Iya.
Itu Hal oke. saudara sendiri gitu. Alhamdulillah sembuh gitu orangnya gitu. Oh. Tapi itu beratnya saya juga bukan ibarat dari sayanya, cuman kan sama orang pintar gitu Iya. kan. Saya juga sering nganter tetangga atau siapa itu ke orang pintar gitu kan. Biar gimana gitu kan. Setelah proses mediasi selesai, ngobrol sama Mas Robi, ayo fokus, biar nggak kebawa kemana-mana. Setelah proses mediasi selesai, apa rasa yang Ibu Siti dapatkan? Apakah langsung pusing, pingsan, atau apa, kesurupan, atau apa? Pingsan. Pingsan, Pingsan nggak sadar gitu. nggak sadar, bisa Udah berjam-jam gitu, tadi ya. terusnya kalau sekarang ini kan bawaannya itu kan sakit gitu ya bagian badan. Terusnya saya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus gitu, Mas Robi gitu kan. Dari situ saya tuh gimana ya, apakah karena dari saya Sehingga kena ke anak gitu. menimpa, katakan Menimpa saya ke pernah kemana gitu, apa sih ibaratnya mencari ke orang pintar gitu ya, buat anak saya ini berobat gitu kan. Ternyata ini mah cuman obatnya hanya di kamu gitu, obatnya hanya kamu. Jadi kan anak saya tuh Istighfar. berbicaranya lambat. Lambat ya. Oke. Yang memutuskan Mbak Siti atau Ibu Siti bisa menjadi mediasi, bisa menjadi medium, apakah memang karena keturunan atau Ibu memang diajarkan atau bagaimana? Ya mungkin orang itunya ngelihat saya gitu, Ngelihat, oh, punya kemampuan nih, badan, begitu. karena namanya SMP itu kan belum ngerti kan apa sih itu. Bisa 6 tahunan ya? Iya. Wow. Ya udah kepanasan, kita langsung ke Pak Ustadz ya. Maju sedikit boleh. Sini, stop sini ya. Pak Ustadz. Iya. Ya, jadi ini Bu Sitinya benar-benar rasanya terganggu di sini, dia kepanasan sendiri gitu. Menjadi medium Pak Iya. Ustadz. Terusnya juga ini selama apa Semenjak habis puasa kan kemarin sampai sekarang tuh kan saya kan KB. Tapi sampai sekarang nggak menstruasi, tapi di tes kehamilan negatif. Tidak ada ininya. Ini Pak Ustadz semakin mendekat rasanya Iya. apa? Makin panas. Makin panas. Jangan dibuka-buka. Mau Mas Robi kipasin? Ambilin ini aja deh. Apa saya kipas? Makin panas, Pak Ustadz dekat makin panas. Sering begini Mas. Kepanasan begini maksud saya. Kalau panas mah enggak. Pun kalau pingsan terus Pingsan. kayak ada yang terasa sakit di bagian tubuh mah iya. Tapi kalau kepanasan panas baru begini, ini. dari bagian kepala sakit ya. Silakan Pak Ustadz. Iya. Ini memang banyak sekali jin yang ada di tubuhnya. Kerajaan jin ini mau nguasain Mbak siapa namanya Siti. tadi? Siti Siti Wasilah. Wasilah. Jadi dia sudah menempati di kepalanya, di punggungnya. Itu kalau memang dia ada kesempatan dia akan kuasai Mbak Siti. Wow. Iya, kalau misalnya itu yang dibisikin saya kerjain, tapi kadang-kadang tuh tendang motor itu. Waktu pernah kan berantem sama suami, tendang aja motor itu. Tapi masih sempet ditahan gitu, nggak bakalan saya itu gitu. Sering diajak berantem Masnya. Ya Tanpa kalau sebab. berantem ya mungkin kalau ada sedikit masalah gitu mungkin ya raja kan ada tensi tinggi juga gitu. Ya mau kadang-kadang gitu ngelempar apa barang-barang dapur gitu, piring, gelas itu. Bu Siti kayak kebakar apa bagaimana sih? Bu Siti? Kamu kayak kebakar atau apa Ibu? Panas. Dekat Pak Ustadz lebih makin panas. Iya, ininya panas. Di belakang Mas Robi nggak panas? So sama juga. Ya udah Pak Ustadz. Selain kerajaan jin apa lagi nih Pak Ustadz? Ya ini ilmu dari orang tua ada. Jadi ilmu kemudian ada pengobatan. Aduh macam-macam deh. Jadi kayak ini kalau nggak ketemu yang ngerti nggak bisa ini kayaknya ini akan begini sampai nanti akhir hayat. Kayaknya loh ya. Tapi mudah-mudahan hari ini hidayah. Kalau menurut saya mudah-mudahan ini hidayah. Karena Mbak Siti sendiri sebenarnya pengen sekali untuk keluar dari persoalan-persoalan ini. Ya kan? Mudah-mudahan nanti Allah mengizinkan Mbak Siti bisa sembuh seperti orang normal ya. Amin. Khususnya suaminya pengen sekali normal nggak Mas? Pengen sekali Pengen. ya. Iyalah. Sudah.
Sampai capek ngeliat pingsan pakai capek lihat mikrofon. pingsan. Gotong ya. Capek gotong Ya jangan abot. bilang gitulah. Pakai mikrofonnya ya Mas ya. Itu namanya dengan tidak sengaja itu agak menyindir gitu loh. Kalau ibu udah kegemukan. Nah, Enggak juga. Masih seksi. Masih Ya, seksi, masih seksi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Siti, Mas Robi boleh minta sesuatu nggak? Boleh merem, pakai mikrofonnya. Boleh merem? Merem aja. Maju satu langkah. Satu langkah lagi. Tenang, istighfar. Satu langkah lagi. Apa rasanya? Eh, enggak. Cepet. Mas, kacamatanya cepet. Kacamatanya Ya, cepet. langsung doa aja ya. Kacamata lepas. Itu kakaknya. Marilah. Saya akan mendoakan Mas suaminya ngaminin ya. Aminin ya. Oke. Ini kakak kandungnya. Kakak kandungnya suruh ke sini aja. Biar nanti dua-duanya sekalian suruh ke sini aja. Jangan dikeluarin, Ibu, jangan dikeluarin. Mau dikeluarin, dibawa. Bawa ke sini, bawa ke sini. Bawa ke sini, bawa ke sini. Bawa ke sini. Ya pemirsa, ini yang sedang histeris menjerit adalah kakak kandungnya dari Ibu Siti. Dan karena memang Pak Ustadz melihatnya tampaknya sudah keturunan Pak Ustadz ya. Jadi tidak hanya adiknya tapi kakaknya juga. Dan tampaknya dua-duanya merasa kepanasan dekat Pak Ustadz. Kacamatanya tolong Ini dilepas. berarti kita putuskan untuk Kacamatanya mendoakan di sini, dua-duanya. tolong. Kacamatanya Tampaknya ini tolong memang dilepas. Ilmu keturunan, reaksinya sama. Tasnya lepas, kacamata Mbak lepas. Siti dan kakaknya kepanasan mendekat Pak Ustadz pemirsa. Sama-sama kepanasan. Kacamatanya cabut, kacamata cabut. Kita nggak punya bantal atau apa? Ya di pangku ya. Dua. Ya. Ya. Ya, sudah. Ya, saya akan mendoakan Mbak Siti Masitoh di dalam tubuhnya. Dengarin saya, kalau bisa istighfar, tenang. Istighfar. Di dalam tubuh Mbak Siti Masitoh, istighfar. Ya, istighfar di dalam, walaupun nggak mampu menguasai badan, tapi istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Mbak Siti, siapa ini? Wasilah. Wasilah, istighfar di dalam sana ya. Mbak Siti Wasilah, istighfar di dalam situ. Saya akan mendoakan. Mbak Siti Wasilah, istighfar sambil muji Allah. Mbak Siti Masitoh di dalam istighfar, kemudian muji Allah langsung ya. Astagfirullahaladzim. Talqin puji, dibisikin puji, bisikin. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya, muji Allah. Subhanallah walhamdulillah. Istighfar semua ikutan ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya, Mbak Siti Masitoh bisa duduk nggak apa-apa? Bisa duduk nggak Mbak? Bisa. Hah? Sambil istighfar ya Mbak. Istighfar Mbak Siti Masitoh istighfar. Sambil bisa muji bangun, Allah Mbak. ya. Astagfirullahaladzim. Mbak Siti Wasilah. Ya, istighfar Mbak Siti Wasilah, istighfar sambil muji Allah. Dibisikin di telinganya tolong. Muji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Tadi ada fenomena yang Kakaknya sayang. iya. Iya. Tadi seperti apa penjelasannya Pak Ustadz? Maksudnya apakah Melek Mbak, buka mata. udah buka mata belum? Mbak Siti Wasilah buka mata. Siti Wasilah. Kakak duduk dulu nggak apa-apa. Mbak Siti Masitoh duduk dulu, jangan berdiri ya. Oke, istighfar ya Mbak ya. Istighfar ya. Oke. Ini saya masih bisa melihat dari sini pemirsa, sang kakak tampaknya masih membantu adik ya. Untuk Istighfar aja sambil Mengeluarkan. muji Allah aja nggak apa-apa. Itu udah pada keluar.
insya Allah pada keluar. Pak Ustadz tadi sebenarnya yang membantu mengeluarkan adiknya itu siapa dari kakaknya Pak Ustadz? Maksud saya Bisa aja memang ilmu yang sudah sadar ya, ilmu yang di dalam tubuh Mbak Siti Masitoh itu sadar dia. oh, Sadar tahu bahwa memang tidak mau ganggu lagi keluarganya, sehingga pada waktu saya mendoakan itu kayaknya ilmu tersebut ngerti, jadi ikut mengeluarkan, ikut mengeluarkan, membantu sebenarnya nggak apa-apa sih menurut saya, Nggak apa-apa, memang iya. begitu cara kerja mereka, jadi kayak diurut dikeluarin Iya. kayak gitu, makanya saya bilang udah biarin itu mau dikeluarin aja. Ya, kalau Nggak. memang keturunan begini berarti hampir semua anggota keluarga mungkin Pak Bisa Ustadz? aja, insya Allah bisa aja seperti itu. Insya Allah seperti itu. Yang jelas nanti jangan baca-baca amalan-amalan Ya. lagi. Ya. Kalaupun baca Quran, niatnya Ya. satu lillahi ta'ala. Niatnya satu lillahi ta'ala. Hanya itu aja. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa sembuh ini, insya Allah keluar. Ya. Heeh. Berarti kalau misalkan sang kakak tadi mungkin secara sadar atau tidak Duduk sadar aja nggak apa-apa, kakaknya masih lemes, duduk. membantu adiknya, berarti yang ada di tubuhnya adiknya tidak baik. Sebenarnya dua-duanya bisa tidak baik, tapi Tidak baik. kayaknya yang lebih banyak tidak baiknya itu di adik. Di adik. Iya. Jadi banyak ilmu yang campur aduk. Oke. Ya namanya ilmu campur aduk gimana Ya. sih ya? Ternyata dalam ilmu gaib seperti itu ada juga mengenal istilah adik kandung gitu Pak Ustadz ya. Saking, Bukan adik atau kandung, bagaimana sih, Pak Ustadz? tetapi itu kan tahu kalau yang di situ Tidak. saudaranya. Sebenarnya tahu gitu. Jadi tidak mengenal adik tapi tahu kalau itu saudaranya. Saudaranya. Jadi dibantu istilahnya. Intinya dibantu. Insya Allah nggak apa-apa. Ketika tadi pertama adiknya Mbak Siti jatuh, pingsan, langsung bereaksi seperti itu biasa seperti itu ya Pak Ustadz? Itu Kalau- memang kalau saudaraan ada Saudaraan. itu biasanya seperti itu. Karena kasus ini mirip aja, jadi nggak ada masalah. Makanya dua-duanya harus ditarik, dibantu dikeluarkan. Insya Allah hanya seperti itu aja Ya. sih. Mbak Siti, maaf kami harus membawa Mbak ke sini juga. Karena Pak Ustadz merasa perlu ada pengobatan juga buat kamu. Perlu ada doa. Apa rasanya? Mau muntah? Enggak, apa rasanya apa ini? Apa? Lebih enteng. Pegang mikrofonnya boleh. Bisa megang mikrofon nggak bisa? Ya udah Mas Robi aja megang ya. Tadi ketika adikmu jatuh pingsan langsung bereaksi ya. Sering seperti itu ketika satu pingsan, satunya bereaksi, sering. Makanya sering dipisah. Pegang boleh Mas, maaf kiri. Makanya sering dipisah. Kalau yang satu pingsan, yang satu dipisahin ke rumah tetangga. Oh, kalian beda berapa tahun kalau boleh tahu? 2 tahun. 2 tahun saja. Berapa bersaudara di rumah? 9. 9-9-nya ada ilmunya. Saya enggak. 4, cewek cowok 5. Cowok 5, cewek 4. Semuanya juga punya reaksi yang sama atau ada sesuatu? Ya cuman yang ceweknya Yang doang. cewek-cewek aja. Iya. Yang perempuan aja Pak Ustadz. Iya, dulu pernah saya nangani kasus itu, keluarganya semua ceweknya berkasus. Jadi kemasukan, Iya, jadi tapi kalau- kemasukannya ilmu mirip ini. Ini sebenarnya ilmunya kalau saya lihat ini tertib ya. Saya tidak bilang baik ya, tertib. Ya, tertib. Ilmunya itu tertib, tapi karena memang beliau tidak tahu cara gunainnya. Ini kalau saya bilang ilmu ya, saya belum cerita tentang syariat ya. Ilmu ini sebenarnya tertib, tetapi karena beliau tidak tahu, akhirnya digunain oleh orang-orang tertentu untuk apa ini itu seperti itu. Akhirnya ilmu orang lain kan kecampur masuk ke dalam tubuhnya, sehingga itulah yang menjadi tidak begitu tertib ilmu itu. Ya. Nah akhirnya dengan kondisi seperti ini memang ketahuan, saya melihat banyak ilmu yang masuk dari orang ini, dari orang itu, dari Ya. amalan ini, amalan itu semuanya bercampur. Tetapi memang kalau saya amati tadi tertibnya kenapa gitu. Jadi bisa aja si yang di tempat Mbak Siti Masitoh ini itu memang tadi saya lihat mau bantu itu paham dia. Jadi dengan doa itu kayaknya kalau orang itu sudah mendapat hidayah, kalau saya seperti itu. Ya. Jadi mendapat hidayah akhirnya dia mencoba mengeluarkan, mempercepat proses Ya. keluarnya ilmu itu. Jadi bisa dengan satu komando lewat Mbak Siti Masitoh tadi dikeluarkan menurutnya lebih cepat, nggak ada masalah sih sebenarnya. Makanya saya bilang udah nggak apa-apa. Kalau Ini tadi nggak Robi nyakitin. lihat tampaknya Mbak Masito lebih kuat ya Pak Ustadz ya. Ada nggak sih Pak Ustadz dalam ilmu seperti itu mana yang lebih kuat, mana yang lebih tidak kuat? Ya sebenarnya ya bisa lebih, umpama di sisi ilmu seperti itu lebih bersih gitu aja. Lebih bersih gitu ya. Ya lebih bersih gitu aja. Tapi kuatnya ya hampir-hampir sama sih. Ya. Empat-empatnya pernah kambuh bersama? Iya.
Aduh, bahaya banget. Iya benar. Lalu urut-urutan. Yang satu sembuh, satunya belum sembuh. Jadi Belum. kalau saya Kalau belum kena semua belum. kalau ini lucunya memang begitu. Saya kan sering cerita, kadang-kadang itu jin itu pengen eksis juga gitu loh. Iya. Jadi ingin diperhatikan. Ya begitu, normal aja. Menurut saya normal. Itu kalau memang orang tidak tahu kan mulai dia ambil air, baca-baca ini, itu, ini. Sembur. Iya, ya nggak tahu lah gimana. Makanya kalau orang yang begitu itu ya ngawur gitu. Iya. Walaupun niatnya dia baik tapi ngawur nggak tahu. Iya. Istilahnya seperti itu. Ini buat dua-duanya Mbak Siti. Nanti pas tayang saya minta kakak atau adik yang lainnya juga nonton ya. Iya Pak Ustadz, maksudnya Iya, biar iya, Pak. empat-empatnya di... Jangan. Oh jangan ya, bahaya di rumah ya Pak Ustadz? Itu bahaya itu. Oh, Nanti bahaya. di rumah nanti kalau ini udah tahu, udah ingat aja Ustadz Danu gitu aja ya. Oh, kenapa nggak empat-empatnya di bawah? Ya, yang bisa datang ini. Sebenarnya kakaknya kali menemani kali ya. Tapi iya benar ya. bereaksi. Kakaknya menemani ya. Makanya saya pernah di sini tapi yang ilmunya dulu kalau nggak salah saya ingat dari kerajaan Sriwijaya. Wow. Nah kalau kerajaan Sriwijaya saya tahu, rajanya saya tahu pada waktu saya kasih tahu, kamu tahu rajamu begini-begini benar. Nah sudah, kamu harus tunduk kepada saya. Mau ngeluarin ilmu sendiri, ya sudah tinggal diem aja. Oh dia dikeluarin ya sudah nggak apa-apa. Kalau Pak Ustadz melihat ini dari mana sih Pak Ustadz? Dari Ya, mata kaki. bukan Pak Ustadz. Apa sih? Maksud saya, maksud Robi apakah dari sebuah kerajaan tertentu? Lu kan tinggal di sebenarnya kalau Silsilah ini keluarga. masih di kalau Mbak Siti duo Siti ini Iya. duo Siti kayak penyanyi aja. Ini kalau mamanya tenang bersih itu bisa diajak bicara tapi bersih loh ya. Karena takutnya itu nanti masuk jin yang lain itu ngotor-ngotorin gitu. Ya. Jadi bisa ditanyain kamu dari kerajaan mana? Nanti dia akan ngomong. Kalau dia baik itu dia ngomong saya dari kerajaan ini gitu. Ya. Nah kalau udah kerajaan ini disebutkan, biasanya saya kenal. Saya kenal tahu rajanya, saya tinggal ngetes. Ini kayaknya omongannya bener nih. Kalau saya tanya, bener rajamu ini? Bener? Saya hanya tinggal bilang aja, kamu harusnya tunduk sama saya. Udah gitu aja. Rasanya apa sekarang? Mas Robi bertanya terakhir kali, rasanya apa sekarang sudah lebih ringan? Panasnya Panasnya- hilang? Hilang. Alhamdulillah. Gimana Mbak Siti Masito ini senyum aja dari tadi. Enggak panas. Nggak panas Udah ya? nggak panas ya? Adem ya? Tadi panas ya? Enggak. Apaan? Enggak, orang Iya, kepanasan begitu. Iya, iya. Enggak. Enggak, Iya, nanti iya. nonton kalau berani nonton. Itu di rumah kesurupan lagi Pak Ustadz. Yaudah bisa Iya. bangun ya, sekalian Mas Robi closing ya. Nih, silakan. Aduh, semoga, kamu berat juga ya Mbak ternyata ya. Masih lemes nggak apa-apa. Nggak Ya, kuat Mbak Siti pemirsa, Masito nggak kuat udah santai aja biar berdua 3 aja. narasumber telah didoakan oleh Pak Ustadz dan semoga Anda di rumah juga mendapatkan manfaatnya. Dengan Anda mengaminkan doa dari Pak Ustadz Danu, Anda juga bisa merasakan manfaat bagi kesehatan Anda, bagi kehidupan Anda juga ya. Sekarang kami harus pamitan undur diri, namun ingat pemirsa, jika Anda ingin terlepas dari gangguan syaiton atau mungkin juga jin, berserahlah kepada Allah. Lakukan segala sesuatu lillahi ta'ala, demi Allah saja. Dan jangan mengejar segala sesuatunya yang hanya berbau dengan duniawi, apalagi yang berbau dengan maksiat. Saya Robi Purba pamit, beserta Ustadz Danu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.